Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kali ini kita akan kembali membahas beberapa tips menarik di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu saya seringkali mendengar gitu ya beberapa rekan, sahabat, peserta pelatihan itu mengeluhkan kepada saya tentang sulitnya mengubah kebiasaan saya. Saya itu ingin merubah Pak kebiasaan saya yang awalnya negatif menjadi positif. Saya ingin merubah kebiasaan saya dari awalnya nggak baik menjadi baik. Saya ingin meningkatkan kualitas kehidupan saya dengan mulai membangun kebiasaan-kebiasaan positif sehingga karir saya meningkat. Tapi kebanyakan di antaranya merasa kesulitan. Kenapa? Karena mengubah kebiasaan itu nggak seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses, ada tahapan yang perlu kita lalui dengan konsisten. Maka di kesempatan kali ini saya akan berbagi gimana sih caranya, gimana sih tipsnya dalam kita membangun kebiasaan positif. Untuk itu, yuk kita simak berikut ini. Kalau kita berbicara tentang kebiasaan positif dulu, saya kan rekan-rekan bertanya juga gitu ya. Oke, memang kenapa sih saya itu harus ngerubah kebiasaan saya? Nah, untuk menjelaskan hal itu, silakan rekan-rekan lihat yang ada di layar rekan-rekan saat ini. Kita lihat, ini adalah 10 pengusaha terkaya di dunia. Saya ngambil datanya itu agak lama gitu ya, tahun 2016, tapi harusnya di 2020 itu juga nggak jauh berbeda. Beberapa orang-orang ini masih menjadi pengusaha terkaya di dunia. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang membedakan orang-orang yang ada di gambar ini dengan rekan-rekan saat ini yang sedang menonton video ini? Apa? Wah, mereka kan kaya, mereka mah orang sukses, mereka kan ini itu. Saya kan rekan-rekan punya banyak alasan. Tapi satu hal yang bisa saya bagikan adalah mereka sama-sama manusia loh. Mereka sama-sama punya waktu dengan rekan-rekan 24 jam sehari loh. Mereka juga sama-sama bekerja setiap harinya seperti rekan-rekan gitu loh. Tapi apa yang membuat hasil kerja mereka berbeda? Apa yang membuat mereka bisa sukses sedemikian luar biasanya? Jawabannya adalah karena mereka membiasakan membangun kebiasaan-kebiasaan positif di dalam keseharian mereka. Kebiasaan positif yang kecil, tapi itu konsisten mereka jalankan sehari-hari, mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Mereka menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif mereka dan mengisi waktu mereka dengan kebiasaan positif yang akhirnya membuat ya mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sukses luar biasa. Gambaran suksesnya mungkin seperti ini kalau kita boleh baca dikit gitu ya rekan-rekan. Jeff Bezos itu sambil bengong dia menghasilkan 2 miliar per menit. Jadi sambil rekan-rekan nonton video ini gitu ya, Jeff Bezos itu cuman bengong saja duduk di mejanya itu 2 miliar per menit. Mark Zuckerberg itu 84 miliar per hari. Jadi sehari itu dia bisa dapat 84 miliar. Kita dapat berapa nih setiap hari? Pernah nggak sih rekan-rekan menilai? Mungkin rekan-rekan lihat, ya mereka kan sukses, mereka kan, ya rekan-rekan melihat suksesnya aja, tapi mereka rekan-rekan kan nggak benar tahu bagaimana Jeff Bezos, bagaimana Mark Zuckerberg menghabiskan waktu-waktu mereka. Mereka benar-benar menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang positif dan mendukung kinerja mereka di masa depan. Jadi ya wajar kalau akhirnya mereka akan sukses. Maka pertanyaannya kemudian adalah ke dalam diri rekan-rekan saat ini, apa ya yang perlu mulai saya lakukan untuk bisa mulai merubah kebiasaan saya, habit saya, sehingga saya bisa mengisi waktu-waktu saya dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Saya sering suka sekali menggunakan konsep dari Simon Sinek gitu ya, yang konsepnya yaitu Golden Circle. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau sukses melakukan sesuatu, termasuk mau sukses untuk mengubah habit, yuk mulai dengan why. Kenapa sih rekan-rekan tuh mau berubah? Dan juga jangan lupa dengan how, dan juga setelah itu adalah what. Penjelasannya akan saya sampaikan di slide berikut itu ya. Yang pertama adalah teman-teman mulai dulu dengan tentukan. Teman-teman mau merubah kebiasaan baru apa? Kebiasaan baru apa yang dulu belum dilakukan, hari ini mau dilakukan, saat ini mau dilakukan, yaitu di what. Setelah teman-teman sudah menentukan, oke, saya mau menjalankan kebiasaan baru ini, maka kemudian temukan alasannya, kenapa teman-teman mau berubah. Dan kalau teman-teman nggak berubah, memang kenapa? Nah, setelah sudah menemukan alasan yang kuat, baru kemudian teman-teman fokus pada how. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa memastikan kebiasaan baru itu bisa berubah? Jadi kebiasaan barunya misalkan saya mau membaca buku 2 jam setiap hari. Why? Kenapa teman-teman mau
memiliki kebiasaan dalam membaca buku 2 jam setiap hari. Karena buku itu jendela dunia, karena kalau saya baca buku, pengetahuan saya bertambah, pengetahuan ini bisa diterapkan di tempat kerja. Nah, how-nya adalah gimana langkah kecilnya. Nah, baru kita buat menjadi langkah kecil. Yang pertama adalah menyisihkan waktu setengah jam setelah bangun tidur untuk membaca. Di siang hari saya sisihkan waktu saya lagi setengah jam untuk membaca, jadi bertahap setengah jam, setengah jam, setengah jam. Ini adalah contoh langkah kecilnya. Sama, rekan-rekan kalau mau merubah kebiasaan, tentukan dulu what-nya apa, why-nya sudah ketemu, baru how-nya bagaimana. Dan how ini nggak bisa hanya sekedar action-nya aja. Oke, saya mau melakukan ini. Tapi pastikan rekan-rekan menciptakan suasana yang mendorong kebiasaan baru tersebut. Suasana kita harus dikondisikan. Nggak bisa kita mau eksekusi sesuatu, tapi suasana nggak mendukung. Kita mau baca, tapi pagi itu ada gangguan-gangguan yang berpotensi muncul di dalam keseharian kita. Nah, ini kita perlu kondisikan suasananya sehingga kita benar-benar bisa menjalankan dengan konsisten. Nah, setelah itu eksekusi dengan langkah kecil. Nah, ini kalau di James Clear bilang, ya udah kalau kita mau bikin perubahan kebiasaan kita, mulai dari hal terkecil dulu. Dari yang kebiasaannya besar, seperti saya tadi misalkan baca buku 2 jam sehari. Orang tiba-tiba nggak pernah baca buku, tiba-tiba diminta baca buku 2 jam sehari. Ya orang-orang pasti nggak mau. Maka dipecah. Oke, sehari setengah jam dulu deh. Nanti setelah setengah jam terbiasa konsisten, baru jadi 1 jam. Setelah sudah konsisten, baru kemudian jadi 1,5 jam sampai 2 jam. Kenapa kita perlu pecah menjadi langkah kecil? Ya karena ini berhubungan dengan motivasi kita. Motivasi kita tuh naik turun. Kalau tiba-tiba sudah susah, ya ketika kita lagi semangat akan kita kerjakan. Tapi pas kita lagi gak semangat, kita akan susah untuk menjalankannya. Jadi, yuk tentukan apa kebiasaan baru yang mau teman-teman rubah. Temukan why atau alasan penting kenapa teman-teman mau berubah. Alasan ini kalau nggak kuat, teman-teman nggak akan berubah soalnya. Yang ketiga, how to. Bikin langkah-langkah kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk memastikan kebiasaan baru itu bisa benar-benar dijalankan.